Halo guys, kenalin gue Adam. Hari ini gue lagi nggak sendirian nih. Gue bareng tim kelompok gue lagi ngerjain matkul Budia. Terus ini mau mempresentasiin hasil wawancara kelompok kami. Tuh, lihat, mereka lagi ngerjain tuh. Dia lagi pusing-pusingnya. Ayo. Oke, poin pertama, mari kita bedah dulu profil tempat riset KAP Bajudi Yohana Suzy Ari atau KAP BYSA. Ini kantor pusatnya di Jakarta dan sudah sejak 1978. Nah, kantor cabang Semarang, tempat kami wawancara, itu lokasinya Jalan Marga 5 nomor 6, Lantai Kidul, Semarang Selatan. Nah, jangan lupa filosofi logonya. Di logonya ada warna biru yang artinya profesionalitas dan ketegasan, sama garis lengkung ungu yang melambangkan independensi dan kebijaksanaan, sesuai banget sama marwah seorang auditor. Betul, di sana juga dipimpin oleh Dr. Suzy Novianti yang ternyata juga koordinator IAP wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dari hasil wawancara, struktur organisasinya rapi banget. Pembagian tugasnya dari partner yang megang tanggung jawab, perikatan dan tanda tangan laporan, audit manager sebagai pengawas, audit senior yang memimpin tim lapangan, sampai audit senior yang mengumpulkan bukti. Struktur yang jelas inilah yang menjaga efektivitas proses audit mereka. Nah lo, kemarin lu yang paling semangat pas nyatet bagian hambatan ekonomi di daerah kan? Coba ceritain ke kamera. Iya Dap, ini nih bagian yang paling membuka mata kita. Bidang standar audit atau SA 2010, nilai imbalan jasa atau audit fee itu kan biasanya dihitung dari charge out rate alias alokasi jam kerja efektif auditor kan ya. Tapi realita ekonominya ada kesenjangan pendapatan yang timpang banget antara kantor pusat Jakarta sama kantor cabang daerah, terutama di Semarang ini. Iya, bayangin aja rata-rata perikatan satu klien di daerah itu cuma berbeda kisaran 80 juta sampai 90 juta doang loh. Sedangkan kalau di pusat tuh sampai ratusan juta. Kayak gila banget gak sih guys? Nah iya, makanya dari itu ada disparitas ini terjadilah yang namanya price war alias perang tarik batin harga antar KAP di daerah. Tapi untungnya KAP yang kami teliti punya kebijakan pengendalian mutu yang ketat. Mereka berani menolak klien kalau harganya terlalu rendah demi menjaga objektivitas dan menghindari time budget pressure di lapangan. Gitu. Selain masalah tarif, ada juga kendala sosiologis dalam hubungan tripartit. Teori stewardship bilang batas antara auditor selaku praktisi, manajemen selaku penanggung jawab, dan pihak ketiga selaku pengguna laporan itu harus netral dan tegas. Tapi praktiknya di lapangan sering melenceng ya, Nat? Parah dong, karena mayoritas klien di daerah itu perusahaan keluarga atau koperasi tertutup, pihak manajemen saling bias pemikiran. Mereka ngabisin anggapan kalau auditor itu tukang pembuat laporan yang bisa disetir sesuka hati mereka. Padahal demi memenuhi SA 220 dan STM 1, KAP itu dilarang keras mengambil proyek kompilasi, pembukuan sekaligus audit umum pada satu klien yang sama di periode yang sama. Auditor dilarang keras mengaudit hasil pekerjaannya sendiri demi menjaga independensi. Nah, sekarang giliran Adam nih yang jelasin bagian paling krusial, resiko, dan opini. Silakan Adam. Oke, makasih Marisa. Jadi karena pengendalian internal perubahan keluarga itu rata-rata rendah, auditor di lapangan nggak bisa cuma ngendaliin pengendalian. Tim auditor terpaksa memperbanyak prosedur, substansi yang mendalam, cek fisik, dokumen, rekonsiliasi, angka, sampai konfirmasi saldo utang diutang ke pihak ketiga demi mastiin asesi keberadaan dan kelengkapan data klien. Terus tantangan terberatnya adalah penerapan skeptisisme profesional. Klien sering mendesak auditor buat cepat-cepat nerbitin opini wajar tanpa pengucuran atau WTP, cuma buat formalitas, pengajuan kredit atau tender. Tapi mereka nggak kooperatif ngasih bukti transaksi. Disinilah integritas diuji. Sesuai SA 700, opini harus mendasarkan kecukupan. Bukti bukan tekanan klien, ditambah lagi aturan kerahasiaan data itu mutlak. Data sensitif kayak payroll, gaji, nggak boleh bocor. Berdasarkan surat perikatan kerja yang sah, kalau sampai ada kebocoran kelalaian staf auditor, KAP bisa digugat secara perdata oleh klien. Jadi, skeptisisme
Dan penegakan etika itu satu kesatuan buat melindungi reputasi hukum KAP. Oke, jadi kesimpulannya, dari studi praktek pengacara di KPBSA ini, kami sadar kalau semua prosedur operasional di lapangan, mulai dari perikatan, mitigasi risiko, sampai perumusan opini telah diupayakan berjalan sesuai dengan standar resmi EIP dan SPM 1. Wawancara ini membuka mata kami kalau menjadi auditor itu nggak cuma butuh skill, teknis akuntansi, Tapi juga harus punya integritas dan independensi. Kemampuan komunikasi yang baik. Dan skeptisisme profesional yang kuat di lapangan. Oke, jadi sekian video presentasi dari kami untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat terus belajar dan mempersiapkan diri ke dunia profesi. Thank you guys. Bye bye.